Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Safakul Nada dari 1249 absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah pencacahan bab 3 materi matematika wajib. Jadi apa sih kaidah pencacahan itu? Jadi kaidah pencacahan itu suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Nah, sebenarnya kaidah pencacahan itu dibagi menjadi dua subbab, yaitu subbab yang pertama, aturan penjumlahan dan aturan perkalian, subbab yang kedua yaitu permutasi dan kombinasi. Namun kali ini saya hanya akan membahas tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian saja. Aturan penjumlahan diketahui kejadian pertama mempunyai K1 cara yang mungkin, kejadian kedua mempunyai K2 cara yang mungkin, dan kejadian K3 cara yang mungkin. Jika salah satu, sebentar ya saya ganti warna biar kelihatan, salah satu dari kejadian tersebut harus terjadi, maka banyak cara yang mungkin adalah, nah kalau gitu pakai rumus K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah Kn. Nah, N-nya ini tergantung soalnya. Kalau soalnya yang diketahui cara yang mungkinnya sampai 4, berarti N-nya ini diganti 4. Singkatnya gini, aturan penjumlahan itu kita tidak bisa melakukan suatu kegiatan secara bersamaan. Contohnya, kalian mau ke sebuah acara pakai sepatu. Kalian kan harus milih satu jenis saja, nggak boleh kanan sepatu sneakers yang kirinya pakai sepatu high heels seperti itu. Kalau seperti itu, mari kita ke contoh soal saja. Soal yang pertama, Bani memiliki 2 motor, 3 sepeda, dan 2 mobil. Jadi 2 motor ini sebagai K1, 3 sepeda ini sebagai K2, mobilan yang kedua, dan 2 mobil ini sebagai K3. Jika pada suatu hari Bani akan menghadiri sebuah acara, maka berapa banyak cara kendaraan yang bisa ia kemudikan? Nah, ini berarti tinggal kita jumlah aja. Karena Bani pasti kalau menghadiri sebuah acara kan tidak bisa mengendarai semua kendaraannya, maka dari itu kita tambah saja K1 2 motor ditambah K2 3 sepeda ditambah K3 nya 2 mobil 2, dan juga aja ya, 2 ditambah 3 5, 5 ditambah 2 7. Berarti banyak cara Bani adalah 7. Terus soal yang kedua, GoFood menyediakan makanan dengan 15 jenis nasi. Berarti ini K1, 10 jenis mie, ini K2, dan 5 jenis roti, ini K3. Berapa banyak kemungkinan Kia memesan sedangkan saat ini perutnya hanya memuat untuk 1 porsi karbohidrat saja? Nah, kan karena cuma muat untuk 1 porsi, berarti Kia harus memilih salah satu. Ini kita tambah aja K1 15 ditambah K2 10 ditambah K3 5, jadi 15 ditambah 10 25 ditambah 5 30. Berarti banyak pilihan menu untuk Kia pesan adalah sebanyak 30. Nomor 3,
Intan bingung memilih ekstra yang akan ia ikuti, sedangkan sekolahnya hanya memperbolehkan siswanya mengikuti 1 ekstra saja. Dengan pilihan 5 ekstra berhubungan dengan akademik, ini sebagai K1, 15 ekstra berhubungan dengan non-akademik, ini K2, dan 4 ekstra berhubungan dengan keagamaan, ini K3. Maka, berapa banyak kemungkinan ekstra yang ia ikuti? Nah, karena Intan hanya boleh memilih 1 ekstra saja, berarti ini kita tambahin semuanya. K1, 5, ditambah K2-nya 15, ditambah K3-nya 4. 5 ditambah 15 kan 20. 20 ditambah 4, 24. Maka banyak pilihan ekstra yang Intan pilih adalah sebanyak 24. Aturan perkalian ini sebenarnya sama dengan aturan penjumlahan, yang membedakan hanya aturan perkalian ini harus terjadi semua caranya. Jadi aturan perkalian itu diketahui kejadian pertama mempunyai K1 hasil yang mungkin, kejadian kedua mempunyai K2 hasil yang mungkin, dan kejadian ketiga mempunyai K3 yang mungkin. Jika ketiga kejadian tersebut harus terjadi, nah banyak hasil yang mungkin adalah, maka dari itu kita pakai rumus K1 dikali K2 dikali K3 dikali Kn. Nah, N-nya ini itu sama seperti aturan penjumlahan, tergantung soalnya saja. Contoh soal yang pertama, Nay ingin password ponselnya yang terdiri dari 4 digit. Berapa banyak kemungkinan password yang terjadi apabila tidak boleh ada angka yang berulang? Kita buat kotak dulu. Karena 4 digit, maka kotaknya ada 4. Tidak boleh ada angka yang berulang. Kali ini kan terdiri dari 10, jadi kotak yang pertama ini kita tulis angka 10. Kotak yang kedua ini kita isi dengan angka 9, karena tidak boleh ada angka yang berulang. Kenapa dapat 9? Karena contohnya di kotak yang pertama ini kita isi angka 8. Nah, maka kotak yang kedua ini tidak boleh ada angka 8. Jadi 10 ini dikurangi 1, 9. Nah, untuk kotak yang ketiga ini 10 dikurangi 2, 8. Jadi kotak yang ketiga ini kita isi dengan angka 8. Karena kan tidak boleh ada angka yang berulang. Contohnya aja, kan kalau kotak yang pertama tadi angka 8, yang kotak kedua ini angka 7, maka kotak ketiga ini tidak boleh ada angka 8 maupun 7. Jadi 10 dikurangi 2, 8. Untuk kotak yang ketiga ini 10 kurangi 3, 7. Nah, jadi setelah itu kita kalikan saja semuanya. 10 dikali 9 dikalikan 8 dikalikan 7. 10 kali 9 kan 90. 8 dikali 7, 56. Jadi 90 ditambah 56 itu 146. Jadi kemungkinan password yang bisa dipakai ini adalah 146. Kita ke soal yang kedua. Seorang siswa akan mengikuti sebuah les keterampilan yang mempunyai pilihan 3 bahasa asing sebagai K1,
Dan 5 keterampilan ini sebagai K2. Dalam berapa cara ia dapat memilih satu bahasa asing dan 1 keterampilan agar ia dapat membagi waktunya. Nah, ini kan kita pilih salah satu, jadi ini banyak kemungkinan kita kali aja semuanya. 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka siswa tersebut kemungkinannya dalam memilih satu bahasa asing dan 1 keterampilan adalah 15 kemungkinan. Untuk soal yang ketiga, Tania sangat menyukai es krim rasa stroberi, mocha, coklat, vanila, dan cappuccino. Namun ibunya hanya memperbolehkan Tania membeli 3 rasa yang berbeda. Maka banyak kombinasi rasa yang mungkin adalah, kita buat kotak lagi agar lebih mudah. Banyak 3 kotak. Kotak yang pertama ini kita isi 5, karena pilihan rasanya kan ada strawberry, mocha, coklat, vanilla, dan cappuccino. Dan kotak yang kedua ini kita isi 4, karena kalau kotak yang pertama sudah ada coklat, maka kotak kedua tidak boleh ada coklat. Nah, untuk kotak yang ketiga kita isi 3, karena 5 kurangi 2, 3. Nah, ini tinggal kita kali aja, 5 dikali 4 dikali 3, 5 dikali 4 kan 20, 20 kali 3, 60. Jadi banyak kemungkinan kombinasi rasanya ada sebanyak 60 kemungkinan. Nah, kali ini ada contoh soal kombinasi antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Dia akan menghadiri sebuah acara, namun ia bingung memilih antara 5 dress atau 6 setelan casual yang ia miliki. Dan ia bingung juga harus memakai 4 hijab pasmina atau 7 hijab segi 4 yang ia miliki. Berapa banyak pilihan satu set outfit yang ia pakai? Nah, untuk kali itu berarti 5 dressnya ini sebagai K1 baju untuk atasan, dan 6 setelan casual ini sebagai K2 atasan, dan 4 hijab pasmina ini sebagai K1 nya hijab, 7 hijab segi 4 ini K2 nya hijab. Jadi kan harus memilih antara dress atau setelan casual. Nah, maka dari itu kan harus memilih salah satu, kan nggak bisa kita pakai semuanya. Jadi 5 ditambah 6 kan 11. Hijabnya juga harus milih 1, maka kita jumlah 4 ditambah 7 kan 11. Nah, karena harus memakai satu set outfit, berarti ini kita kali 11 kali 11 kan 121. Maka banyak pilihan satu set outfit yang dia pakai adalah sebanyak 121. Nah, setelah itu mari kita lanjutkan untuk latihan soal. Nanti mengerjakannya bisa kalian pause sendiri ya. Tetap semangat untuk mengerjakannya, semoga lebih paham. Dan terima kasih sudah menonton, semoga paham dengan apa yang sudah saya jelaskan, dan maaf jika kurang paham.
Semoga ilmu yang sudah saya berikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.